Pernah nggak kalian terluka lalu keluar darah? Menurut kalian, dari mana ya darah itu berasal? Lalu, organ apa saja ya yang membantu darah bisa mengalir ke seluruh tubuh? Halo semuanya, perkenalkan aku Kak Dinda dengan NIM 2407971 yang merupakan mahasiswa semester 3 PGSD PIPUPI. Pada video kali ini, kita akan belajar tentang sistem peredaran darah pada manusia. Teman-teman, organ sistem peredaran darah manusia merupakan sistem yang dapat mengedarkan darah dari jantung hingga ke seluruh tubuh dan akan kembali lagi ke jantung. Sistem peredaran darah ini terdiri dari 3 komponen utama, yaitu jantung, pembuluh darah, dan juga darah. Yuk kita bahas satu persatu. Jantung adalah organ penting yang berfungsi sebagai memompa darah ke seluruh tubuh. Letak jantung ada di rongga dada sebelah kiri yang terlindungi oleh tulang rusuk. Jantung orang dewasa mempunyai ukuran kira-kira sebesar kepalan tangan. Jantung terdiri dari serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Di antara serambi dan bilik terdapat katup jantung yang berfungsi mengatur aliran darah agar tidak tercampur. Pembuluh darah, alat peredaran darah ini merupakan saluran tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh. Ada 3 jenis pembuluh darah, yaitu vena, arteri, dan kapiler. Ukuran dan strukturnya berbeda-beda. Jenis pembuluh darah, arteri berfungsi membawa darah keluar dari jantung. Vena berfungsi membawa darah kembali ke jantung, dan kapiler merupakan pembuluh darah terkecil yang menghubungkan arteri dan vena. Darah adalah cairan khusus yang sebagian besar terdapat di dalam pembuluh darah. Darah memiliki 4 komponen utama, yaitu sel darah merah, sel darah putih, trombosit, dan juga plasma. 4 komponen utama ini memiliki fungsinya masing-masing. Sel darah merah berfungsi membawa oksigen, nutrisi, dan partikel sisa. Sel darah putih berfungsi melawan penyakit dan melindungi tubuh dari infeksi. Trombosit berfungsi membantu pembekuan darah saat terluka, dan plasma merupakan cairan berwarna kuning pucat tempat komponen lain mengapung di dalamnya. Proses peredaran darah pada manusia yaitu di dalam pembuluh darah atau disebut juga sistem peredaran darah tertutup, dibagi menjadi 2 bagian. Pertama, peredaran darah kecil, yaitu peredaran darah dari jantung ke paru-paru dan kembali ke jantung. Kedua, peredaran darah besar, yaitu peredaran darah dari jantung menuju ke seluruh tubuh dan kembali ke jantung. Proses kerja jantung terbagi menjadi 4 bagian. Pertama, serambi kanan menyerap darah yang membawa karbon dioksida. Kedua, darah masuk ke bilik kanan dan dibawa menuju paru-paru, tempat oksigen menggantikan karbon dioksida. Ketiga, darah yang membawa oksigen dari paru-paru memasuki serambi kiri. Keempat, darah dipompa ke bilik kiri dan memulai perjalanannya lagi ke seluruh tubuh. Proses peredaran darah tidak selalu bekerja secara normal. Alat peredaran darah juga bisa terganggu oleh adanya penyakit. Adapun contoh gangguan organ peredaran darah adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu hipertensi, yaitu tekanan darah tinggi. Yang kedua, aterosklerosis, yaitu penyempitan pembuluh arteri karena adanya penimbunan lemak atau kolesterol. Cara memelihara organ peredaran darah yaitu dengan mengurangi makanan yang banyak mengandung lemak, berolahraga secara teratur, pola makan sehat yaitu 4 sehat 5 sempurna, juga mengendalikan emosi supaya kerja jantung tidak terlalu berat. Teman-teman, setelah memahami materi ini, silakan kerjakan LKPD yang ada di kolom deskripsi ya. Bacalah petunjuk dengan teliti dan jawab sesuai pemahaman kalian.
Setelah itu, kerjakan soal asesmen yang juga tersedia di kolom deskripsi. Ingat ya, jantung dan darah adalah bagian penting dari tubuh kita. Jadi, kita harus menjaganya dengan baik. Sekian pembelajaran kita tentang sistem peredaran darah. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.